Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fahrul Rizal ingin memperlihatkan tutorial tentang cara konekan Power BI dari SQL Server. Dan nanti kita juga akan membuat dashboard di Power BI. Yang pertama kita masuk ke SQL Server dulu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini nama server name-nya. Nah, ini akan kita gunakan untuk cara mengenaikannya nanti ke Visual Studio. Nah, kita di sini nanti memakai metode ETL, yang dimana nanti kita menghubungkan dari SQL Server melalui Power BI itu menggunakan metode ETL. Nah, pertama kita buat dulu. Nah, di sini ada contoh aplikasi ya, database-nya lah, ibaratnya aplikasi dummy. Dan ini tentang dengan kawasan lingkungan hidup ya, ada taman nasional, cagar alam, hutan suaka alam, hutan lindung. Kita akan input data ini ke database ya. Lama kita buat dulu database-nya, kita coba database. Nah, kita akan membuat data warehouse-nya. Kita buat dulu db lingkungan hidup, lingkungan underscore lingkungan hidup saja. Oke. Nah, jadi sudah ini. Nah, di sini ada database lingkungan hidup. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, kita tinggal klik aja yang tanda panah ini, plus ini dia langsung masuk ke table. Nah, table ini kita new saja, kita masukkan di sini tipe datanya. Nah, di sini kita masuk ke sini. Nah, sesuai dengan ini kita akan sedikit modifikasi untuk merapikan data ini. Yang pertama ada kita buat kode kawasan. Tipe datanya kita kasih mungkin char saja. Nah, lalu nama kawasan kita kasih char juga. Kita kasih nama varchar saja karena kita nggak tahu namanya akan panjang juga. Lalu setelah itu kita kasih tahunnya ya. Tahunnya ini kita kasih char, lalu tahun 2017. Nah, ini kan laporan nih char. Nah, ini data dummy ya teman-teman. Ini bukan data real, dan ini juga data dummy yang digunakan. Oke, lanjut ke sampai 2019. Oke, mungkin cukup. Oke, kita simpan dengan nama table lingkungan hidup. Oke, masuk ya teman-teman. Sini kita refresh saja. Oke, nah udah masuk nih di table lingkungan hidup. Nah, setelah table lingkungan hidup, kita inputkan dulu datanya ini ya. Kita inputkan dulu datanya sesuai dengan masuk ke edit 2200. Oke, lanjut ke di kawasan, kita sembarang aja, kakak 001. Nama kawasannya kita sesuaikan ini, kawasan jumlah kawasan lindung taman nasional, ini aja kita ubah jadi taman nasional. Oke, satu mungkin satu juga, terus satu. Oke, yang kedua namanya cagar alam 2017 4 dan 7. Selanjutnya 03 ini hutan suaka alam. Oke, kita kasih nama sini, berarti ini satu semua ya kawan-kawan. Boleh. Nah, terus
004 ya, ke taman hutan kasih 11 ya, 11. Oke, mungkin jumlah data cukup. Satu lagi mungkin kebun raya. Oke, 2. Salah 5 sini saya. Oke, sip. Nah, mungkin sudah sampai sini. Kita lanjut. Setelah kita buat database, kita buat data warehouse nya dengan kita kasih nama dw data warehouse ya teman-teman. Dw itu memang data warehouse / link dengan itu. Oke, sip. Nah, untuk data warehouse ini sama dengan buat database lagi, tapi kita hanya cukup untuk buat tabelnya saja, tapi sesuaikan dengan tabel yang kita buat tadi, tabel sebelumnya yang tadi lingkaran hidup tabel itu. Nah, kita lanjut, kita buat tabelnya lagi, samakan aja seperti kawasan cat kawasan cat. Misalnya kita kasih nama cat. Oke, terus tahun 2016 kita kasih cat. Lanjutkan tahun 2012 kita kasih cat juga. 2018 kita kasih cat. Oke, 2019 kita kasih cat juga. Nah, ini kita sesuaikan dengan data ini tadi ya kan, kita bisa lihat tadi desktopnya nih, jar juga. Nah, kita kelupaan nih teman-teman, kita lupa kasih primary key-nya. Nah, di tabel lingkungan hidupnya dan di dw lingkungan hidupnya, itu dw itu data warehouse-nya. Oke, ini kita udah fix, sudah selesai untuk buatnya. Dan ini untuk data warehouse-nya ini kita kasih nama tabelnya teman-teman, dimensi lingkungan hidup ya. Oke, nah kita bisa lihat sini ya teman-teman, kita refresh. Nah, ini muncul ya teman-teman, dimensi lingkungan hidup sesuai dengan lingkungan hidup juga di sini, tabel lingkungan hidup. Oke, setelah kita membuat struktur database-nya dan tabelnya, kita lihat di sini dulu apakah sudah ada datanya. Kita di sini juga udah masukkan, udah insert ya datanya ya, ada 5 data ya di database. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk proses ETL-nya, yaitu menggunakan Visual Studio Code ya, tahun 2019. Nah, kali ini saya pakai tahun 2019. Nanti nanti dari SQL Server itu dia akan menghubungkan ke Power BI. Nah, untuk cara konekannya menggunakan metode ETL, nah kita pakai alat bantu menggunakan Visual Studio. Nah, dan lanjut, nah kita beli sini integrasi service project. Next. Oke, nah di sini kita buat dw data warehouse lingkungan hidup. Nah, ini sembarang teman-teman mana sih mau kasih nama apa, tapi ini kita untuk rapinya saja. Oke. Nah, tunggu ya kawan kan, karena ini juga cukup memakan waktu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke tampilan awal. Nah, untuk tampilan awal ini kita bisa lihat menunya ya. Di sebelah kiri kita ada menu-menunya. Nah, kita langsung aja masuk ke data flow task. Nah, kita masukkan aja, kita tinggal drag drop aja ke halaman ini. Nah, ini kalau sudah kayak gini, tinggal kita pindahkan menu sini, baru kita klik 2 kali, masuk ya. Nah, masuk ke halaman data flow text. Nah, data flow text, nah kita lanjut ke masukkan ke data OLDB source ya.
Nah, di sini kita langsung input ke sini, langsung saja tarik. Oke, nah ini selanjutnya kita ke data conversion. Nah, ini nanti untuk menghubungkan antara OL DB source dan OL destination. Ya, nah ini dia. Oke, sip. Nah, baru kita hubungkan ya dengan panah yang warna biru, kita hubungkan, lanjut kita hubungkan lagi. Nah, ini masih belum terhubung nih. Nah, kita masukkan ke data warehouse. Cukup klik 2 kali sini. Nah, ini untuk masukkan data. Nah, ini masih kosong, kita tinggal new saja. New. Nah, oke, nah ini server name-nya kita bisa lihat di sini ya. Tadi yang data server kita ya, dengan konekkan dengan klik ada tombol seperti kayak colokan listrik gitu. Nah, kita copy. Nah, ini otomatis dia akan ini muncul nih. Nah, ini database yang kita buat semua. Tadi kan kita sudah buat namanya lingkungan hidup ya. Nah, ini pertama kita untuk OL atasnya kita database-nya dulu. Jadi setelah itu yang di bawahnya kita data warehouse-nya. Oke. Nah, ini kalau sudah tinggal di oke saja. Oke. Tinggal di oke. Sip. Oke, selanjutnya oh iya, ini masih ada error nih. Nah, kalau untuk errornya ini cara apa, kita kelupaan untuk kasih nama ini. Nah, tadi nih ya, karena kita sudah connect tadi, kita kelupaan untuk nama database ini. Oke, selanjutnya ini udah benar, tadi udah kita new, tinggal kita masukkan database ini. Kita lalu oke. Nah, tanda error sudah nggak ada ya. Lanjut kita ke oleh data destination. Nah, destination ini kita ngambil untuk data warehouse-nya tadi. Nah, di sini kata sini nggak ada, kita berarti new lagi. Oke. Nah, kosong. Kita pastikan lagi nama server kita tadi sesuai dengan database SQL server kita. Lanjut. Nah, ini kita cari data warehouse-nya. Nah, kita tadi sudah buat data warehouse lingkungan hidup ya. Oke, kita oke kan. Sip. Nah, kita pilih database nih. Nah, dimensi lingkungan hidup sesuai dengan itu tadi ya. Oke. Nah, mungkin setelah itu baru kita start. Oke, berhasil. Nah, ini berhasil ya. Kalau sudah kayak gini berarti berhasil. Nah, setelah berhasil, kita lanjut ke Power BI. Oke, Power BI. Ya, mungkin teman-teman yang pernah pakai Power BI, ini cukup mudah untuk menggunakan Power BI karena kita cukup hanya menarik saja. Nah, ini tampilan awal Power BI, kita hapus saja, serang saja. Nah, selanjutnya kita konekkan dulu dari database kita. Langsung klik saja SQL server. Nah, kembali lagi nih, kita masukkan servernya nih. Nah, kita ambil datanya sesuai dengan database kita tadi. Nah, server kita. Kita copy, lanjut. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Setelah itu tunggu. Nah, akan muncul. Nah, ini beberapa database yang kita buat tadi ya. Nah, kita sekarang ambil data warehouse-nya. Nah, kita klik sini ya. Seharusnya ketika kita sudah menghubungkan melalui proses ETL dari data warehouse, dia akan terhubung datanya langsung dari lingkungan hidup ke dimensi data warehouse lingkungan hidup di dalam table dimensi lingkungan hidup. Kita tunggu sebentar. Nah, masuk ya datanya ya. Nah, dari ini tadi kita datanya dari 2016, 17, 18 ya. Oke, setelah itu kita load saja. Ya, nah di sini sudah terbaca ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, datanya, nama kawasan, tahunnya itu sudah. Nah, kalau kita untuk melihat lengkapnya, kita langsung klik menu di sebelah kiri sini. Ya. Nah, ini tunggu. Nah, akan muncul ya.
sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita buat dashboard. Nah, pertama kita tampilkan background dulu nih. Nah, sini ada background yang kami udah saya siapkan untuk bikin dashboardnya. Ini langsung kita transparan, kita hapus. Nah, terus ini kita pakai fit. Nah, sesuai ya dengan ininya. Lalu kita coba untuk buat ini pie chartnya. Nah, kita tinggal klik saja 2 kali. Nah, dia akan muncul. Nah, ini kita sesuaikan dengan database kita. Setelah itu kita masukkan nama kawasan tadi, namanya kawasan. Nah, akan muncul di sini. Lalu tahunnya kita masukkan, semua kita masukkan di sini. Kita pindahkan ke filesnya, tarik ke file. Selanjutnya 2017 kita tarik juga ke value-nya. Oke, 2018 juga kita tarik ke value, dan 2019. Nah, oke. Nah, itu kita rapikan. Nah, ini data dari kawasan lingkungan hidup yang dari 2000 total ya, ini dari 2016 sampai 2019. Nah, ini contohnya. Oke, setelah itu kita buat kita pengen nambah ke lokasi deh. Nah, dengan lokasi deh. Nah, kita coba nambah ke lokasi, tinggal klik 2 kali. Setelah itu oke, nah ini lokasinya kita sesuaikan, nambahkan nama kawasan. Kita tambahkan nama kawasan. Nah, maka otomatis akan sesuai dengan akan otomatis mengarah kepada kawasan yang kita tuju. Nah, ini saya ganti namanya kawasan. Oke, setelah itu kita buat lagi. Kita pengen tambahkan mungkin kita tambahkan kolom chart ya. Kita tambah kolom chart. Oke, tinggal 2 kali. Oke, di sini ya datanya ya, kita sesuaikan aja datanya. Oke, lalu kita tambahkan nama kawasan. Oke, kawasan, tahun, nama kawasan ya, kita taruh di legendnya sini. Oke, lalu tahunnya, nama di values. Nah, kita nama values, terus saja. Oke, terus kita masukkan datanya tahun 2017. Oke, tahun 2017 kita masukkan saja semua. Oke, kita masukkan data tahun 2019. Oke, mungkin sini kita bisa ubah namanya menjadi kawasan. Oke, sip. Oke, terakhir, nah kita pengen nama table, tinggal kita klik table ya. Oke, di sini dia. Oke, tinggal kita sesuaikan. Oke, lanjut. Ini kita kasih nama kawasan. Oke, terus kodenya dulu, mungkin kodenya nama kawasan, tahun. Oke, terus 2019. Baik. Oke, ini kita sesuaikan saja ya. Oke, setelah itu kita ubah karena gini kurang bagus ya, jadi kita ganti stylenya jadi yang wall border. Oke, nah kita ubah. Nah, ini untuk merubah tampilannya ya.
Ini kita kasih nama ini aja deh. Oke, setelah itu gridnya kita kasih nah ini karena kecil ya, coba kita besarkan menjadi 30 kebesaran, kita ubah 20 deh, lagi berarti 15. Oke. Ya. Oke, nah ini adalah contoh simple dari dashboard yang kita buat ini ya. Oke, ini contoh simple. Nah, kita pengen nambah lagi, mungkin kita kasih nama filtering ya. Mungkin kita kasih filtering deh. Nah, filtering ini kita dari tahun ya. Ini kita mungkin sesuaikan. Lalu kita tambahkan nama kawasan. Oke, sip. Nah, kita kasih dropdown mungkin. Nah, oke, kita filter, kita tempel sini. Oke, sip. Nah, jadi ini adalah contoh simpel ya. Kalau kita klik cagar alam, maka data akan muncul sesuai dengan pilihannya, dengan filternya, hutan suaka alam, kebun raya, taman, hutan. Oke, ini sekian mungkin dari saya. Ini contoh dari dashboard simple yang kita buat untuk pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah tutorial untuk membuat satu dashboard yang kita hubungkan melalui SQL Server. Yang tadi kita melalui proses ETL juga, kita udah melewati proses itu. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.